Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, marilah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain di antara kita untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-hambanya yang bertakwa, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Talaq, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah dan dari pintu yang tidak pernah dia sangka-sangka. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita jaga dan kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Hajj ayat 27 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Adam alaihissalam, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, untuk mengumumkan kewajiban pelaksanaan ibadah haji. Ada mufassir yang lain yang mengatakan bahwa perintah wa'adzin linnasi bil haji adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga mufassir yang mengatakan perintah untuk mengumumkan kewajiban pelaksanaan ibadah haji adalah kepada Nabi Muhammad, juga kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, karena apa? Karena bahwa
ibadah haji adalah syariat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diteruskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji adalah ibadah yang istimewa. Ibadah haji berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Para ulama membagi ibadah menjadi 3. Ada yang disebut ibadah badaniyah, ibadah fisik, seperti ibadah salat, ibadah puasa. Ada ibadah maliyah, ibadah harta, seperti zakat, sedekah, wakaf. Ada yang disebut ibadah qalbiyah, yaitu ibadah hati, seperti niat atau zikir khafi, zikir di dalam hati. Ibadah haji yang insya Allah sebentar lagi puncaknya akan dilaksanakan oleh saudara-saudara kita sesama muslim adalah gabungan dari 3 ibadah. Bahwa ibadah haji adalah gabungan dari ibadah badaniyah, ibadah maliyah, dan ibadah qalbiyah. Maka apabila salah satu dari 3 itu tidak ada, orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah haji. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, itu adalah untuk mendapatkan keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang pertama dari ibadah haji, bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji kemudian wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, dijanjikan ampunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dalam sebuah hadis wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disampaikan kepada sahabat Bilal. Rasulullah menyatakan, "Ya Bilal, ansit liyan nas." Ya Bilal, umumkan kepada jamaah haji untuk diam. Aku, kata Rasulullah, akan menyampaikan sesuatu. Setelah umat Islam, sahabat-sahabat Rasulullah yang melaksanakan ibadah haji selesai melaksanakan wukuf, Rasulullah mau menyampaikan sesuatu sehingga menyuruh sahabat Bilal untuk mengumumkan kepada jamaah haji ketika itu untuk diam. Ketika para jamaah haji sudah diam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril wa aqra'a min rabbiyas salam." Baru saja malaikat Jibril datang kepadaku menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, "Inna Allah ghafara li ahli Arafat wa ahli Mash'aril Haram wa dhamina lahumut tabi'at." Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ghafara li ahli Arafat, mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah, wa ahli Mash'aril Haram, dan orang-orang yang mabit di Muzdalifah dan di Mina diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dhamina lahumut tabi'at, dan Allah tidak akan mengungkit-ungkit lagi dosa yang pernah dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah tersebut. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itu untuk orang yang melaksanakan wukuf di Arafah atau melaksanakan ibadah haji. Untuk kita yang tidak wukuf, tidak Arafah dan tidak haji, maka kita disunnahkan untuk puasa, namanya puasa Arafah. Dosa kita akan diampuni oleh Allah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Setelah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Umar ibn Khattab kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ahada lana khassah?"
"Ya Rasulullah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah, ampunan dosa bagi orang yang wukuf di Arafah, bagi yang mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, dan janji tidak akan diungkit-ungkit lagi dosa yang pernah diperbuat. Apakah khusus ya Rasulullah bagi kami yang wukuf dan melaksanakan ibadah haji bersamamu?" Rasulullah kemudian menjawab, "Hadza lana wa liman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamah." Keistimewaan ini diberikan oleh Allah untuk kami dan untuk siapa saja yang melaksanakan ibadah ini sampai datangnya hari kiamat. Keistimewaan yang pertama dari pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah haji akan dilipat gandakan pahala ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, khairun, adalah lebih baik daripada 1000 sholat yang dilakukan di tempat yang lain, termasuk masjid kita. Satu sholat di Masjid Nabawi itu sama atau lebih baik daripada kita sholat di masjid ini 1000 sholat. Kecuali di Masjidil Haram, kata Rasulullah, karena satu sholat di Masjidil Haram adalah sama atau lebih baik daripada 100.000 kali sholat yang kita laksanakan di masjid kita ini atau masjid yang lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bahkan Hasan Al-Basri radhiyallahu an mengatakan keistimewaan 1000 kali atau 100.000 kali itu bukan hanya untuk ibadah sholat, tapi untuk setiap kebaikan yang kita lakukan di Madinah Al-Munawwarah atau di Makkah Al-Mukarramah atau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang kalau sampai pada tingkatan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, maka orang tadi pahalanya tidak ada yang lain kecuali jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, bagi kita yang sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji, sudah mendaftar atau belum, maka para ulama memberikan tip bagaimana kita bisa menggapai haji yang mabrur yang pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kita menata niat melaksanakan ibadah haji ini atau yang sudah kita niatkan ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memprediksi nanti umatku akan melaksanakan ibadah haji dan niat mereka ini macam-macam. Ada yang berangkat haji lin nuzhah untuk jalan-jalan, ada yang berangkat haji lit tijarah untuk berdagang, ada yang berangkat haji lis su'al untuk minta-minta, ada yang berangkat haji untuk lis sum'ah supaya di depan namanya ada tambahan huruf H untuk laki-laki atau haji untuk perempuan. Sudah diprediksi oleh Rasulullah. Maka yang pertama kata ulama, niat untuk ibadah ini pastikan bukan karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Niyatul mu'mini khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amal atau kebaikan yang dia lakukan. Salat itu baik, tapi yang lebih baik daripada salat itu niat karena Allah. Kita berkurban baik,
tapi yang lebih baik daripada itu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ibadah haji, ini adalah ibadah istimewa, dan yang lebih penting daripada itu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ini selama 40 hari, kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan anak-anak kita tinggalkan pekerjaan kita, toko kita, tapi ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa, nol, karena kita salah di dalam niat pelaksanaan ibadah haji ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa harta yang kita gunakan untuk ibadah ini adalah benar-benar halal. Jangan sampai 50% halal, 50% tidak halal. Karena apa? Sambutan dari malaikat Allah tergantung dari bekal yang kita gunakan. Ketika saudara-saudara kita keluar dari rumahnya siap melaksanakan ibadah haji, kemudian membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku datang untuk memenuhi panggilan. Sejatinya ketika itu dalam hadis Rasulullah disebutkan ada balasan dari malaikat-malaikat Allah. Balasannya tergantung dari bekal yang kita lakukan. Bekal yang kita gunakan untuk haji, itulah jawaban para malaikat Allah. Kalau jawaban kita atau bekal kita ini adalah halal 100%, jawaban para malaikat labbaika wa sa'daik, zaduka halal wa rahilatuka halal, hajjuka mabrur wa ma'jur. Bahasa atau terjemahan bebasnya, kami menyambut kedatanganmu wahai haji, wahai tamu Allah, bekalmu halal, tiketmu halal, hajimu akan menjadi haji yang mabrur, yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bekal yang kita gunakan tidak halal, atau 50% yang halal, 50% tidak halal, jawaban malaikat ketika itu la labbaika wa la sa'daik, zaduka haram wa rahilatuka haram, hajjuka ma'zur ghaira mabrur. Bekalmu haram, tiketmu haram, kata malaikat, hajimu palsu dan tidak akan bisa menjadi haji yang mabrur. Maka banyak kita saksikan, mohon maaf, orang-orang yang dikenal sebagai koruptor berangkat haji, kemudian menggunakan uang yang tidak halal, pulang haji tetap menjadi apa? Menjadi profesi yang tetap awal dia lakukan, tetap maling, tetap korupsi. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bisa jadi di antara kita ada yang sudah dijadwalkan untuk berangkat tapi gagal. Ada yang sudah dalam antrian panjang tapi belum berangkat. Ada yang masih menunggu lama. Ada yang belum daftar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tip kepada kita, mengajarkan kepada kita amalan yang pahalanya seperti pahala haji. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla al-ghadata fi jamaah," barang siapa yang sholat subuh secara bersamaan, "tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyam," setelah selesai sholat subuh berjamaah duduk zikir, menyebut asma Allah, bertahmid, bertakbir, bertahlil sampai matahari terbit, kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat, sholat syuruk, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala haji dan pahala umrah.
Ini bisa dilakukan bukan hanya dengan berzikir menyebut asma Allah, tapi juga bisa dilakukan dengan menghadiri majelis taklim pengajian subuh atau pengajian setelah subuh. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah riwayat Abu Umamah, Rasulullah bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu." Barang siapa yang berangkat ke masjid tidak niat kecuali untuk belajar ilmu atau belajar kebaikan atau mengajarkan ilmu atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka'ajri hajin tamahajatin, maka dia mendapatkan pahala haji secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada siang yang penuh barokah ini. Intinya adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dengan keistimewaan yang luar biasa. Tapi kalau kita masih belum bisa berangkat, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, ada jalan untuk mendapatkan keistimewaan atau pahala seperti pahala ibadah haji, yaitu kita berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah, kita ikuti kemudian dengan zikir atau kita menghadiri majelis ilmu. Setelah itu kita sholat 2 rakaat, maka pahalanya adalah pahala seperti pahala haji. Atau kita datang ke masjid untuk menghadiri majelis taklim, maka pahalanya juga seperti pahala haji. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bisa menambah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, al-birru la yubla wa dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamut i'mal ma syi'ta fakama tadinu tudan aw kama qala hudallah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن التقوى هو خير ما يقدمه العبد لربه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك أمرا عميما وبدأ بنفسه تعظيما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على
على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقبض الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر